Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tentang seminar proposal penelitian. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari Bapak Dr. Budi Manfaat MSI. Nah, di sini judulnya yaitu upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar matematika pada siswa kelas 3 SD Negeri Sukaurip 2. Nah, ada di sini ya, di slide. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sahril Ramadhani. Saya dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. NIM saya 1808105 jurusan Tadris Matematika kelas 5C. Nah, langsung saja materi yang pertama yaitu bab 1, yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ada 3 bahasan pokok, yaitu yang pertama latar belakang, kemudian masalah penelitian, dan pertanyaan penelitian. Pertama yaitu ada latar belakang. Remedial atau pengayaan menjadi salah satu metode atau sarana untuk memperbaiki hasil belajar siswa menjadi lebih baik. Jadi dapat disimpulkan sebagai bahan pertimbangan terkait pembelajaran, bisa dijadikan sebagai acuan untuk membuat langkah atau strategi pembelajaran. Jadi di remedial ini atau pengayaan bisa menjadi sarana memperbaiki nilai siswa atau menjadi strategi siswa untuk pembelajaran berikutnya agar lebih baik. Kemudian misalnya ya, dengan menggunakan metode ceramah plus tanya jawab. Artinya setelah menyampaikan materi, kemudian guru memberikan peluang kepada siswa untuk bertanya apa yang tidak dimengerti dan pemberian tugas di akhir pembelajaran. Selain itu, metode plus diskusi dan tugas bisa dilakukan dengan guru memskener secara lisan, kemudian berdiskusi antar siswa dan di akhir diberikan tugas, serta metode ceramah plus didemonstrasikan dan latihan. Ingat ya, didemonstrasikan dan latihan, jangan hanya teorinya saja. Kemudian merupakan gabungan dari penyampaian materi dengan memperagakan atau latihan atau percobaan suatu masalah atau soal. Nah, jadi harus sering latihan, jangan di teorinya saja, harus sering latihan agar bisa dipahami dengan mendalam. Kemudian dengan demikian siswa diharapkan dapat dengan mudah memahami pembelajaran dan meningkatkan minat belajar matematika tersebut. Nah, yang kedua yaitu masalah penelitian. Nah, idealnya setiap siswa mampu belajar dengan baik sebagaimana mestinya. Namun, faktanya ada beberapa orang yang mengalami kesulitan atau beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam menangkap materinya, dan ada juga sebagian siswa yang secara cepat menangkap materinya sehingga hasil proses pembelajaran matematika masih kurang memuaskan. Nah, jadi setiap siswa itu mempunyai kemampuan dalam menangkap materi dengan baik dan benar, dan juga ada yang kurang cepat dalam menangkap materi, sehingga hasil pembelajaran atau belajarnya kurang memuaskan dalam konteks matematika, pembelajaran matematika ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu pertanyaan penelitian. Nah, di sini pertanyaannya yaitu metode apa yang sesuai dan seharusnya dipakai dalam pembelajaran tersebut atau pembelajaran matematika. Lanjut ya, bab 2 yaitu tinjauan literatur. Yang pertama yaitu ada dari Fakhrul Jamar SPD pada tahun 2014, ada di slide ya, dengan judul jurnalnya yaitu analisis kesulitan belajar siswa dalam mata pelajaran matematika pada materi peluang
kelas 11 IPA SMA Muhammadiyah Meula Bojohan Pahlawan. Yang kedua yaitu dari Lutfiana Mirati pada tahun 2015 dengan judul jurnalnya yaitu Analisis Kesulitan Belajar Matematika pada Topik Logika pada Siswa SMK Muhammadiyah 3 Klaten Utara. Selanjutnya yaitu tinjauan dari literatur yang pertama yaitu dari Fakhrul Jamal SPD pada tahun 2014 dengan judul jurnalnya yaitu Analisis Kesulitan Belajar Siswa dalam Mata Pelajaran Matematika pada Materi Peluang Kelas 11 IPA SMA Muhammadiyah Meula Bojohan Pahlawan. Nah, hasil penelitiannya yaitu kurangnya pemahaman siswa dalam memahami konsep peluang, sering salah menggunakan rumus dalam menyelesaikan soal, juga kebiasaan guru dalam belajar matematika hanya dengan cara mencatat saja di papan tulis. Kemudian bagi siswa yang masih belum memahami pembelajaran dalam penerapan menyelesaikan contoh soal yang telah diberikan oleh guru. Nah, jadi kesimpulannya yaitu dari hasil penelitian ini kurangnya pemahaman siswa dalam memahami konsep peluang. Tinjauan literatur yang kedua yaitu dari Lutfiana Miranti tahun 2015 dengan judul jurnalnya yaitu Analisis Kesulitan Belajar Matematika pada Topik Logika pada Siswa SMK Muhammadiyah 3 Klaten Utara. Nah, di sini ada faktor-faktor penyebab kesulitan belajar matematika. Yang pertama yaitu faktor fisiologis atau gangguan fisik pada siswa. Yang kedua yaitu faktor sosial, kurang motivasi dari orang tua atau guru. Kemudian yang keempat, faktor emosional, yaitu tekanan dari orang lain seperti teman dekat, orang tua atau lingkungan sekitarnya. Kemudian faktor intelektual, yaitu kecerdasan siswa ada atau berada pada kecerdasan menengah ke bawah. Kemudian faktor pedagogik, yaitu metode mengajar yang digunakan metode langsung yang menurut keaktifan guru dan siswa hanya pasif. Selanjutnya yaitu bab 3, desain dan metode penelitian. Ada dua bagian yaitu desain penelitian dan metode penelitian. Yang pertama yaitu ada desain penelitian. Desain penelitian yang akan digunakan yaitu menggunakan data kuantitatif, di mana peneliti bisa mengukur penelitiannya langsung terhadap siswa kelas 3 SD Sukaurip 2 dengan menggunakan metode yang sudah dilaksanakan. Penggunaan metode tersebut bisa dilaksanakan terhadap semua siswa dalam pembelajaran guna meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi serta dapat mengaplikasikannya dalam menjawab soal atau persoalan. Terlebih itu, siswa dianjurkan untuk lebih aktif dengan mempraktikkan bagaimana menjawab soal di depan kelas atau public speaking. Jadi di sini desain penelitiannya menggunakan data kuantitatif, bagaimana siswa menjawab soal di depan kelas atau public speaking. Jadi siswa lebih aktif. Kedua yaitu metode penelitian, yaitu metode penelitian yang digunakan dan cocok dalam permasalahan penelitian, yaitu menggunakan metode Serama Plus, yaitu dengan menggunakan Serama lisan dan disertai dengan metode lainnya. Misalnya dengan menggunakan metode Serama Plus tanya, artinya setelah menyampaikan materi, guru memberikan peluang kepada siswa untuk bertanya apa yang tidak dimengerti dan pemberian tugas di akhir pembelajaran. Nah, jadi metode Serama Plus ini sama saja dengan tanya jawab ya antara guru dan siswa. Jadi kalau siswa belum bisa mengerti, maka bisa bertanya kepada gurunya.
agar guru bisa memahami siswa tersebut, dan pemberian tugas di akhir pembelajaran. Kemudian selain itu, metode plus diskusi dan tugas bisa dilakukan dengan guru Mekaner secara lisan, kemudian berdiskusi antar siswa, dan di akhir diberikan tugas. Nah, serta metode ceramah plus demonstrasikan dan latihan merupakan gabungan dari penyampaian materi dengan memperagakan atau latihan atau percobaan suatu masalah atau soal. Nah, jadi di sini metode ceramah plus juga didemonstrasikan dan latihan agar siswa mampu menangkap dengan baik dan pembelajarannya tidak bosan atau boring. Nah, yang terakhir yaitu ada tabel metode penelitian. Nah, di sini ada data atau variabel, kemudian teknik pengumpulan data, kemudian instrumen pengumpulan data, sumber data, dan teknik analisis data. Nah, yang pertama yaitu datanya metode ceramah plus tanya. Nah, teknik yang menggunakan teknik pengumpulan data, pengukuran, kemudian instrumen pengumpulan datanya, skala metode ceramah plus tanya, dan sumber datanya siswa diukur secara langsung, dan teknik analisis datanya uji teknik independen. Jadi uji teknik independen ini secara mandiri tekniknya, uji tekniknya secara mandiri. Kemudian yang kedua yaitu metode ceramah plus diskusi dan tugas. Nah, teknik pengumpulan datanya yaitu pengukuran sama ya. Kemudian instrumen pengumpulan datanya skala metode ceramah plus diskusi dan tugas. Nah, sumber datanya siswa diukur secara langsung, dan teknik analisis datanya uji teknik independen atau secara mandiri. Kemudian yang ketiga metode ceramah plus demonstrasi dan pemberian tugas. Teknik pengumpulan datanya yaitu pengukuran sama ya. Kemudian instrumen pengumpulan data, skala metode ceramah plus demonstrasi dan pemberian tugas. Sumber datanya siswa diukur secara langsung sama. Kemudian teknik analisis datanya sama juga, kayak uji teknik independen ya. Kemudian yang terakhir ya, ada keberhasilan belajar siswa. Nah, teknik pengumpulan datanya yaitu sama, jadi sama semua ya. Pengukuran, instrumen pengumpulan datanya yaitu tes hasil belajar, dan sumber datanya siswa dites secara langsung atau menggunakan data sekunder yang tersedia di bagian akademik sekolah, ada di akademik sekolah. Kemudian teknik analisis datanya uji teknik independen. Ya, sekian video dari saya. Semoga penelitian saya bermanfaat bagi umum. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.